Itu yang aku bilang. Kalau Surya Paloh, ya inilah kalau yang politisi-politisi kelas dewa ya. Kami tetap bersama pemerintah. Kalau aku lain, aku maunya Nasdem ini, hei Pak Jokowi, mana dadamu? Ini dadaku. Kami mendukung yang sekarang ini. Ya kan itu dong. Ini tetap aja mau bersama kami. Perlu ya, tetapi hak itu ada pada presiden. Kemudian bagi Nasdem, reshuffle itu bukan segala-galanya menyelesaikan masalah. Dan reshuffle tidak bisa menjadi sebuah, katakanlah, obat mujarab yang dianggap seakan-akan menyelesaikan semua permasalahan bangsa. Bahagian daripada upaya penyelesaian barangkali ada. Tapi jangan juga ada harapan baru masyarakat. Media sosial, John Sitorus melontarkan kritik pedas kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju asal Partai Nasdem Johnny G. Plate yang nampaknya mendampingi Anies Baswedan bersepeda dalam kunjungan ke Papua belum lama ini. Dia menilai tidak elok jika seorang menteri justru melakukan kampanye kemenangan di Pilpres 2024 mendatang. Dikatakannya, Johnny G. Plate masih Menteri Kabinet Indonesia Maju. Lalu, untuk apa dia ikut kampanye capres Bapak politik identitas di Papua? Ini memalukan bagi Partai Nasdem, nggak punya etika politik, dan ini keterlaluan. Aji mumpung namanya. Orang-orang miskin integritas itu mesti dipecat. Dia juga mendesak Johnny untuk mundur dari kabinet Jokowi selaku pembantu presiden, bukan membantu tugas Bapak politik identitas seperti yang dilakukan saat itu. Kalau merasa nggak mampu bekerja untuk rakyat dan ingin kampanye, mundur adalah pilihan yang paling bijaksana. Semakin lama duduk dia di kabinet, maka semakin menunjukkan miskinnya integritas, tegasnya. Ini sangat memalukan partai dan memiskinkan etika perpolitikan di negeri ini, tandasnya. Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, menegaskan Anies Baswedan belum resmi menjadi capres yang bakal diusung partai pada pemilu 2024 mendatang. Meskipun mereka telah mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai capres dari Nasdem. Dia menjelaskan Anies terhitung belum resmi menjadi capres lantaran belum mendaftar ke Bawaslu selaku kandidat yang bertarung merebut kursi RI 1 pada pemilu mendatang. Pernyataan itu dilontarkan Ali untuk membantah tudingan berbagai pihak yang dialamatkan ke Anies Baswedan yang disebut nyolong karena safari politiknya ke berbagai daerah secara gencar dilakukan belakangan ini, sehingga hal itu dilaporkan ke Bawaslu. Ali menegaskan Anies sama sekali tidak mencuri start kampanye sebab dirinya belum resmi terdaftar sebagai capres Nasdem. Ali menjelaskan kunjungan mantan Gubernur DKI itu ke berbagai daerah merupakan bagian dari konsolidasi yang sedang dilakukan oleh Partai Nasdem sebagai bentuk pertanggungjawaban partai. Menurut dia, untuk memenangkan Anies Baswedan setelah diumumkannya Anies sebagai bakal capres Nasdem, maka kewajiban partai untuk mengkonsolidasikannya ke daerah-daerah agar Anies dikenal luas masyarakat Indonesia. Seperti diketahui, Anies melakukan silaturahmi kebangsaan ke Sulawesi Selatan, Aceh, Sumatera Barat, sampai Papua. Wakil Ketua Partai Nasdem itu juga merespon adanya pelaporan terhadap Anies Baswedan ke Bawaslu. Dia bahkan mempertanyakan balik apa yang dilanggar Anies dalam safari politiknya. Ali menegaskan kedatangan Anies di masjid saat safari politik di Aceh untuk melaksanakan salat Jumat. Dia menepis bahwa Anies melakukan kampanye dalam kesempatan itu. Meski demikian, Ali tidak mempersalahkan adanya pelaporan tersebut. Namun, Ali meminta agar Bawaslu untuk bisa objektif menelaah laporan tersebut. Memang setiap orang punya hak untuk melakukan pengaduan, tapi kemudian Bawaslu saya pikir adalah lembaga independen katalis. Senada itu, relawan Go Anies juga merespon aksi penolakan kelompok tertentu terkait safari politik Anies Baswedan. Ketua Umum Koordinasi Nasional Relawan Go Anies, Sirajuddin Abdul Wahab, mengklaim dalam menghadapi Pilpres 2024 hanya Anies calon yang ditakuti. Menurutnya, penjagalan safari politik bakal capres dari Partai Nasdem itu merupakan upaya politik yang tidak fair dan tidak mencerminkan keadaan politik Indonesia.
Dia menduga aksi itu merupakan agenda politik segelintir orang yang mulai ketakutan akibat semakin kuatnya posisi Anies dalam Pilpres 2024. Upaya politik untuk menjegal Anies sudah mulai marak terjadi. Bahkan sudah mulai ada yang melaporkan Anies. Lalu, atas dasar apa Anies disebut melanggar pemilu? Dia saja belum dinyatakan oleh KPU sebagai peserta pemilu. Objek laporannya juga tidak jelas dan tidak punya dasar apapun. Dijelaskannya, proses pemilu saat ini baru berada dalam tahap verifikasi peserta pemilu atau verifikasi partai politik, dan tidak ada satupun calon presiden yang diumumkan KPU. Ini juga menjadi pertanyaan mengapa Bawaslu mau menerima laporan tersebut, padahal objek laporannya tidak ada dijelaskan. Perjalanan Anies keliling daerah itu bukanlah dalam rangkaian sebagai capres, melainkan sebagai masyarakat biasa yang kebetulan adalah bakal capres. Catat, bakal calon presiden, bukan calon presiden, kata Syadzudin tegas. Dia juga bertanya-tanya mengapa Anies dianggap melakukan pelanggaran aturan kampanye, padahal tidak ada larangan apapun yang dikeluarkan oleh KPU ataupun Bawaslu. Karenanya, dia berharap masyarakat menyambut pemilu 2024 dengan semangat persatuan dan sportivitas tandasnya. Secara terpisah, anggota Bawaslu Puadi mengakui pihaknya ada menerima laporan dugaan pelanggaran kampanye dari kelompok orang yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Cinta Demokrasi. Laporan itu diterima Bawaslu pada Desember lalu. Puadi mengatakan bahwa setelah menerima pelaporan, pihaknya melakukan kajian terhadap laporan tersebut. Menurutnya, kajian itu untuk menentukan apakah laporan itu memenuhi syarat formil dan material untuk diregistrasi ke pemeriksaan lebih lanjut.